Dana terkait dengan persoalan yang menimpa Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani menjadi terdakwa sehingga ditahan. Anda lihat pada persidangan pada hari Kamis. Anda lihat nanti kalimat-kalimat pada saat pertanyaan apa yang terjadi sebenarnya. Siapa yang pertama kali mencari seseorang yang bernama Ismail Marzuki, apa kepentingannya dan sebagainya. Itu nanti akan kita kupas secara lengkap dan tuntas di dalam proses pemeriksaan pada hari Kamis. Ikuti persidangan ini, saya minta teman-teman semua datang mengikuti, bila perlu di live, supaya menjadi catatan sejarah di dalam proses penegakan hukum, supaya ini menjadi memori bahwa proses penegakan hukum harus tegak lurus, tanpa ada yang boleh dibengkokkan ataupun diapakan. Tegak lurus semuanya, biar semuanya transparan. Karena dalam proses perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material, adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Seperti itu. Oke. Dakwaan, tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan. Jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita Mirzani. Sedangkan pada proses penyidikan, pada proses penetapan Nikita tersangka, pada proses Nikita ditahan, baik pada tingkat pertama penahanan oleh kepolisian, penahanan perpanjangan 40 hari oleh kejaksaan, semuanya adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tiba-tiba pemerasan itu hilang, dihapus oleh jaksa penuntut umum, dimunculkan pasal 369 tentang pencemaran nama baik secara lisan atau tulisan. Pencemaran dengan lisan dan tulisan, itu bahasanya seperti itu tadi yang saya sampaikan kepada Anda. Dengan data ini, saya harapkan masyarakat supaya tidak tersesat. Biasakan kalau berbicara itu dengan data, karena kita itu berbicara tentang hukum. Hukum itu adalah hitam putih pembuktiannya. Maksudnya hitam putih, kalau kita berbicara tentang aturan, tentang pasal, buktikan dengan aturan, dengan undang-undang yang menyebutkan pasal tersebut, seperti yang saya sampaikan seperti ini. Itulah yang harus Anda pahami, bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya tiga-tiganya, dua adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, dikasih waktu 7 hari, 7 kali 24 jam, sekarang jadi 6 kali 24 jam, segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Perkara. Nah, inilah pentingnya kita mengambil sikap di saat-saat memang ada waktunya perkara tersebut berjalan. Ini perkara dua-duanya berjalan. Ya, dua-duanya berjalan. Di saat dua-duanya berjalan, yang satu itu hari Senin, ya, tanggal 21 itu adalah gugatan wan prestasi. Besok hari Kamis itu adalah putusan celah. Ini berjalan semua. Di saat berjalan begini, kita sebagai seorang advokat, kita harus diskusi dengan terdakwa. Kita harus ngambil sikap, tidak bisa jalan dua-duanya seperti ini. Karena ada yang lebih penting, itu adalah mengenai perkara pidanamu. Karena ini terkait dengan jiwamu, terkait dengan kebebasanmu, dan sebagainya. Seperti itu. Bang, ada kaitannya dengan hasil mediasi kemarin saat Niki ketemu dengan pengacara RG, Bang? Bukan itu soal mediasi. Mediasi itu begini, mediasi itu kenapa diwajibkan? Ini mungkin salah paham semua dan ada yang tidak paham. Banyak yang mediasi itu justru yang diwajibkan datang itu adalah para pihak. Pengacara itu kalau perlu itu di luar saja. Jadi bukan pengacaranya yang sibuk ke pengadilan. Harusnya yang datang itu adalah prinsipal. Makanya saya ikhtiar untuk mendatangkan Nikita Mirzani. Gitu. Kalau paham peraturan Mahkamah Agung, kalau tidak paham ya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyatakan apapun juga, tapi tolong pahami peraturan Mahkamah Agung di mana diwajibkan para pihak prinsipal hadir kecuali dia di luar negeri atau memang mempunyai halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu salah satu pasal-pasal yang di peraturan Mahkamah Agung. Jadi di dalam peraturan Mahkamah Agung mediasi itu justru yang diwajibkan itu adalah prinsipal. Prinsipal itu pihak yang sebenarnya. Jadi bukan pengacara yang diwajibkan. Pengacara itu hanya menemani dan setelah itu biasanya disuruh keluar. Nah, itu peraturan
tentang mediasi yang sebenarnya. Jadi yang diwajibkan bukan pengacaranya untuk datang di pengadilan, tapi menemani diwajibkan, tapi bukan dia yang harus sibuk untuk melakukan komunikasi dengan hakim mediator seperti itu. Bang, banyak yang bilang awal-awal posisi Niki itu di atas angin Bang, dengan diawali perdata, tiba-tiba dia cabut, gimana tuh Bang? Tidak ada ini persoalannya nanti di dalam perkara pidananya pun akan muncul semua itu masalah. Nanti Anda akan ikuti karena kan berkas perkara ada di tangan saya seperti itu. Jadi di saat seperti ini wajiblah kita ngambil sikap, karena kalau kita juga akan sidang perdata itu juga memerlukan waktu, konsentrasi, tapi kan persoalannya kan beda, lebih banyak kebenaran daripada formil. Nah, sedangkan di sini lebih banyak kebenaran material, kita harus mempelajari keterangan saksi seperti apa, bagaimana kita bertanya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak mempersiapkan diri untuk kepentingan perkara pidananya. Nah, di saat seperti ini, supaya tidak terbengkalai sebuah perkara, makanya kita ngambil sikap, kita cabut. Oke, sudah clear semua? Clear. Ya. 17 ya Bang, berarti. Tanggal 17 putusan celah, di mana putusan celah itu berarti terkait dengan putusan pidana. Insya Allah jamnya sudah seperti biasa, jam 10 mungkin. Itu putusan celahnya nanti majelis hakim yang akan memutuskan apakah dikabulkan eksepsi atau tidak, itu saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Tapi kalau eksepsi tidak diterima, maka perkara berlanjut pada sidang berikutnya, di situ mulai pemeriksaan saksi. Nah, itulah yang saya katakan, bagaimana sebagai seorang advokat harus konsentrasi penuh dan memberikan penjelasan kepada klien. Ini kita harus konsentrasi di perkara pidana kamu, karena minggu depan ini, jika eksepsi kita tidak dapat diterima, maka saksi-saksi itu akan diperiksa. Nah, kita perlu konsentrasi yang lebih maksimal di perkara ini. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Dan itu kewajiban seorang advokat menyampaikan kepada kliennya tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana proses hukum yang terjadi pada saat seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Siap, saya akan siap. Insya Allah kita siap selalu ya. Oke. Ya, saya mau ya, saya balik dulu ya. Terima kasih. Dia pada prinsipnya kalau Nikita Mirzani dalam kasus ini, dia merasa didolimi dalam hal ini. Karena apa? Satu, dia nggak kenal manusia ini. Dia nggak kenal. Dia yang mencari. Dia mencari namanya Mail. Dia telepon berkali-kali Mail, terus Mail angkat, ada apa bla bla bla, minta tolong kepada Mail supaya kita baik-baikan aja, jangan minta tolong supaya direview yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi nggak pernah ketemu dengan Nikita. Tidak pernah, nggak ketemu, nggak kenal, dan nggak pernah berkomunikasi. Oke. Bagaimana pemerasan itu orang dalam keadaan santai? Dia nggak ngasih duit juga nggak ada masalah kok. Masalahnya di mana dia? Kan kadang bikin kesepakatan deal. Ya udah, tutup, udah kasih tutup mulut. Nggak ditutup mulutnya, cuma masalahnya di mana? Oh. Memang dia mati habis itu? Enggak. Memang ada anaknya diculik? Tidak. Memang ada masalah? Enggak. Nggak ada masalah apa-apa. Apa yang harus memang ada yang jelek dari produk dia? Oke. Ya kalau memang produknya nggak ada masalah, ya ngapain juga puyang? Ya kalau memang produk dia kan tinggal ngomong, ini produk saya bagus, ini buktinya dari BP POM, ini buktinya dari lembaga konsumen, panggil wartawan kalau perlu 1000. Ya. Problem nggak ada. Terus ngapain juga dia panik? Saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan proses hukum ini dan ini mau tidak mau harus dilalui. Harus dilaksanakan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Dia dalam keadaan santai, saya ketemu, saya ngobrol, saya jelaskan, insya Allah Rebo kita sidang, kasus perdatanya tetap berjalan, ya udah lanjut aja Bang kasusnya, kita cari kebenaran, saya bilang, karena apapun, walaupun kamu dalam keadaan ditahan, bukan berarti Nikita adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan seperti itu. Iya, kalau Niki kan udah kuat memang orangnya. Jadi bagi dia, jadi gini, kalau Niki itu memang merasa yakin bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut dia bahwa itu adalah tidak melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan dugaan pemerasan, dia pasti tegar.
Itu Niki, karena Niki yakin bahwa dia tidak merasa melakukan pemerasan. Bagaimana dia nggak kenal dia ini mintain tolong? Seperti itu, ya. Ada juga kendaraan nih Bang. Mungkin Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Uangnya bukan juga uang Nikita, Bang? Kalau uang Nikita. Selain itu apa lagi yang disita? Saya nggak tahu. Yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan, dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Itulah kita uji semuanya. Karena semua pasal itu ada sebuah unsur. Unsurnya itu melekat dan tidak bisa kita ganti-ganti. Contohnya, kasus pemerasan itu berarti kan ada ancaman, kekerasan dan sebagainya. Ya oke lah, nanti itu urusan di ruangan sidang ya. Tadi Anda sudah mendengarkan adanya penetapan dari Majelis Hakim, di mana menurut Majelis Hakim sesuai dengan hukum acara perdata, pencabutan bisa dilakukan tanpa perlu persetujuan dari para pihak karena belum ada jawab-menjawab. Dan alhamdulillah sudah dikabulkan, maka terhitung sejak hari ini perkara nomor 489 adanya gugatan Wan Prestasi dinyatakan dicabut dan berakhir. Kita juga mempelajari dan dia sepakat, Bang, kita sepakat aja Bang, kita konsentrasi dulu di sini dulu. Jadi kita konsentrasi, kita lebih banyak diskusi masalah pidana sekarang. Yang awalnya kita mengajukan gugatan Wan Prestasi dan alhamdulillah sudah dicabut dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Jadi terhitung hari ini sudah tercoret dari register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas adanya gugatan Wan Prestasi nomor 489 seperti itu. Karena pidana itu menyangkut kebebasan. Pidana itu terkait dirinya Nikita Mirzani. Jadi kita mau ke sana, ayo Nik, kita fokus ke sini. Perdata itu walaupun dia pun tidak akan hilang persoalannya. Ya. Tidak ada perjuangan, dalam perjuangan itu tidak boleh ada penyesalan. Tapi harus yakin perjuangan itu pasti akan kita capai keberhasilan sekarang, besok atau besok lusa. Pasti akan berhasil, mungkin tertunda keberhasilannya, itu saja. Yang benderang, Majelis Hakim menyatakan dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 itu sudah masuk pokok perkara dan harus bisa dibuktikan di dalam proses pemeriksaan saksi dan bukti, sehingga eksepsi kami ditolak seperti itu. Oke, tapi respons Niki sendiri gimana Bang? Ya Niki malah lebih siap karena bagi dia ini lebih bagus kalau proses pemeriksaan terhadap para saksi, terutama saksi yang melaporkan dia. Nanti kita lihatlah proses selanjutnya. Kita serahkan sepenuhnya karena yang punya hak untuk mengajukan saksi adalah jaksa penuntut umum yang harus bisa membuktikan apa yang ada di dalam dakwaannya, seperti itu. Tapi terkait yang eksepsinya ditolak itu sama, eksepsi Niki itu hampir kecewa nggak sih Bang? Ini bukan persoalan perasaan kecewa, tidak, ini persoalan hukum. Jadi kalau persoalan hukum itu bukan urusan perasaan, tapi urusan penegakan yang harus ditegakkan. Jadi dalam keputusan, dan Anda bisa mendengar 10 masuk pokok perkara dan harus bisa dibuktikan. 1, tidak ada kewajiban hakim untuk menunda perkara pidana karena ada perkara perdata. Terus mana ada tambahan? Oh, ada deh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti saksi yang akan dihadirkan? Saksi menjadi kewajiban jaksa penuntut umum yang akan menghadirkan. Siapa saksinya itu kewenangan mutlak dari jaksa. Kami hanya akan mengikuti prosesnya seperti apa, dan insya Allah kita sudah siap untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut. Seperti apa yang ada dalam eksepsi kami yang kami keberatan, yang menurut Majelis Hakim dan menurut jaksa, semua eksepsi itu terkait dengan pokok perkara. Artinya kalau memang terkait dengan pokok perkara, kita harus masuk kepada materi pembuktian. Nah, materi pembuktian itulah yang akan dimulai pada sidang Kamis depan. Berarti ada kemungkinan saksi minggu depan itu bisa Reza Gladys juga nggak sih Bang, mungkin Bang? Saya tidak bisa menjelaskan karena itu bukan kewenangan saya. Itu kewenangan jaksa, silakan Anda bertanya apakah jaksa akan menjelaskan atau tidak. Saya tidak punya hak untuk menyampaikan siapapun saksinya karena kewenangan untuk menghadirkan saksi itu adalah kewenangan jaksa penuntut umum. Seperti itu. Bang, maaf. Mencari
dan meminta sebuah kebenaran sekaligus meminta perlindungan Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani mengajukan gugatan Wan Prestasi adalah untuk meminta perlindungan kepada negara, kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Dia mohon kepada mereka, para turut tergugat, mohon saya dilindungi. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan. Tapi dia menyatakan tolong dibantu direview yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak? Seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur. Dibagi 2 kali. 2 kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Jadi Wan Prestasi itu ada seseorang yang mengingkari apa yang pernah dia sampaikan. Jadi bisa lisan, bisa tertulis yang namanya Wan Prestasi. Tidak ada peristiwa pidana karena niatnya tidak ada di sini. Bagaimana? Kenal aja tidak ada niat. Hukum itu ada sebab akibat, ada asal mulanya. Asal mulanya dari mana? Niki tidak kenal, Mail tidak kenal, tapi mereka yang memulai menghubungi. Oke? Mereka yang menghubungi, mereka yang meminta sesuatu. Setelah itu komunikasinya dengan Mail. Niki tidak tahu apa-apa. Tidak pernah dia. Mail diam-diam dihubungi. Mail, saya tolong dibantu bla bla dan seterusnya. Makanya saya bilang, setiap peristiwa itu kita telusuri dulu asal mulanya seperti apa. Gitu. Karena ini nanti kalau sampai proses lanjut, ya kita bisa melihat nanti seperti apa. Niatan itu tidak ada. Kalau niatan tidak ada, terus bagaimana bisa melakukan pemerasan? Kenal tidak, selama belum ada ketok palu yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang tidak boleh dianggap bersalah. Oke? Clear? Maka terbukti dakwaan jaksa penuntut umum alat dakwaan halusinasi yang tiba-tiba muncul menggunakan pasal 369 ayat 1 KUH pidana. Hal ini merupakan tindakan pelanggaran dan rekayasa hukum serta manipulasi hukum karena jaksa penuntut umum merubah pasal yang dikenakan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dari pasal 36 KUH pidana delik umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUH pidana delik aduan yang sama sekali tidak pernah dilaporkan oleh korban. Yang lebih banyak bercerita tentang dia merasa didolimi, ya jadi merasa dia diperlakukan seperti ini. Terus di saat dia bercerita bahwa dia sudah hampir sekian bulan tidak bertemu dengan anak-anaknya, dia merasa kehilangan anak-anaknya dan seterusnya. Itulah detik, disitulah karena itu kalimat itu adanya di detik terakhir di dalam eksepsi setebal 18 halaman itu di halaman terakhir saya buatkan. Dan itulah dia menangis di situ bahwa dia betul-betul ingat anak-anaknya. Jadi 3 anak inilah yang membuat dia nangis dan dia bilang, Mimimu ini bukan koruptor, bukan narkoba saya ini. Itu di kalimat daripada eksepsi yang dia bacakan tadi. Jadi yakin bahwa Mami pasti akan bisa mengungkapkan sebuah kebenaran dalam perkara ini. Itu yang disampaikan tadi di dalam persidangan. Itulah dia menangis tadi. Dan luar biasa sekali Bang Fahmi ini baru pulang dari sidang eksepsi ya. Yang sangat panjang. Bang Fahmi bacain dari pagi, aku makan siang lihat belum selesai makan siang aku lihat belum selesai lagi. Ya itu hampir 120 halaman eksepsinya Dok. Dari 120 halaman ada entry point yang paling penting, itu terjadi error in subjecto. Error in subjecto itu dalam bahasa hukum itu terjadi kesalahan untuk menyampaikan siapa yang menjadi korban dalam perkara ini. Nah itu adalah namanya error in subjecto. Jadi di saat tatkala jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya menyatakan bahwa korbannya adalah RG, saya bisa buktikan bahwa korban yang sebenarnya adalah PT. Perseroan terbatas. Kenapa seperti itu Pak? Karena memang skincare itu tidak mungkin milik pribadi. Itu milik daripada
PT apa gitu loh singkatannya, RMB atau RMA, lupa saya lebih lengkapnya. Ada sama saya profilnya. Profil perusahaan itu ada sama saya. Dan disitulah saya nyatakan bahwa skincare ini bukan milik daripada RJ, tapi milik perusahaan. Milik PT. Mohon maaf Bang ya, yang laporin kan RG nih. Iya. Yang merasa diperas kan RG nih. Iya, kan terkait dengan apa? Efeknya baru ke skincare kan Bang? Bukan. Persoalan ini kan kredibilitas terkait dengan masalah skincare. Berarti yang harus melaporkan itu terkait orang yang pemilik daripada skincare itu sendiri. Pemilik skincare-nya? Pemilik skincare. Karena kan di dalam dakwaan itu adalah terkait akan mereview, mendiskreditkan terkait dengan produk-produk skincare tersebut. Kalau terkait dengan produk, pasti yang punya adalah pasti perseroan terbatas. Oke, Bang, izin Bang ya, aku belajar hukum dengan Bang Fahmi ya Bang ya. Sekarang kayak gini Bang, aku menjelaskan pakai apa nih? Aku pegang merek orang, nanti viral pula merek orang. Ya, sebentar saya cari juga ini. Oke, silakan monggo Bang. Kita tanaman aja ya, biar tanamannya nggak marah. Jadi yang punya itu, yang punya skincare itu adalah PT, kalau nggak salah. Ya. Dan itu sesuai dengan hasil yang saya temukan dari data Kumham, Direktorat Kumham. Jelas sekali bahwa PT itu dengan komisaris direkturnya adalah kalau tidak salah, komisarisnya RG. Ya, jadi jelas di sini suami istri ya berarti suami istri. Direkturnya bukan RG. Nah, artinya kalau kita berbicara tentang objek, yang punya objek bukan manusia, tapi PT. Yang pemilik objek adalah badan hukum, subjek hukum berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Itu bahasa hukumnya. Sehingga pada saat dinyatakan korbannya adalah manusia, itulah terjadi error in subjecto. Harusnya yang menjadi korban adalah pemilik daripada skincare. Pemilik skincare adalah PT, kalau tidak salah, RMB atau RN, ada lebih lengkap di sini sama saya. Bang, saya izin bertanya Bang. Ini RG merasa diperas, merasa ya Bang ya, merasa diperas, kasusnya naik Bang. Lalu mungkin pada penyidikannya, pada pemeriksaannya, itu ada pihak yang dirugikan, dan salah satunya adalah brand skincare-nya. Tapi kan yang melaporkan tetap RG Bang. Yang merasa diperas ini kan adalah RG Bang. Nggak mungkin dong PT-nya, kucuk-kucuk PT kan nggak bisa ngelapor Bang. Bisa. Karena PT itu pasti diwakili oleh direkturnya, Pak, itu undang-undangnya. Jadi yang harus melapor itu adalah direksi. Karena yang dirugikan itu terkait dengan skincare. Terkait dengan skincare, ini kan masalah mereview skincare. Tapi kalau misalnya RG sendiri ngerasa dirugikan, boleh atau enggak seperti itu? Kalau dia dirugikan, bagaimana dia bisa dirugikan? Dia bukan pemilik skincare itu sendiri. Tadi kan kalau di Abang tadi bilang tadi di komisarisnya adalah beliau. Berarti dia harus komisaris, bukan pribadi dong. Dia komisaris Bang? Iya. Kalau dia lapor sebagai komisaris boleh, tapi kalau dia lapor sebagai pribadi nggak boleh. Kenapa Bang? Nggak bisa. Karena yang bisa mewakili daripada PT, kalau tidak direktur ya komisaris, dan harus direktur yang mewakili. Nah, jadi di saat korbannya merasa bahwa dirinya secara pribadi menjadi korban terkait, jadi sekarang yang jadi masalah itu kan mereview produk. Produk itu direview adalah pemiliknya yang harus dicari terlebih dahulu. Siapa yang merasa akibat di-upload atau mungkin dimasukkan di TikTok merasa dirugikan. Ya kan gitu. Kan ini ada produk dimasukkan dalam sebuah TikTok terus merasa dirugikan si pemilik. Ya, kalau pemilik dicari dong siapa pemiliknya. Ya. Betul. Pemiliknya adalah PT, bukan pribadi. Bukan pribadi. Dan itu ada datanya sama saya. Dan saya dapatkan dari Kementerian Hukum. Saya pengen dengar cerita dari sisinya Bang Fahmi dulu deh Bang. Saya pengen dengar cerita dari sisinya Mbak NM sendiri. Cerita aslinya itu sebenarnya bagaimana Bang? Versi singkatnya Bang. Jadi dia tidak kenal.
pidana terkait dengan persoalan yang menimpa Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani menjadi terdakwa sehingga ditahan. Anda lihat pada persidangan pada hari Kamis. Anda lihat nanti kalimat-kalimat pada saat pertanyaan apa yang terjadi sebenarnya. Siapa yang pertama kali mencari seseorang yang bernama Ismail Marzuki, apa kepentingannya dan sebagainya. Itu nanti akan kita kupas secara lengkap dan tuntas di dalam proses pemeriksaan pada hari Kamis. Ikuti persidangan ini, saya minta teman-teman semua datang mengikuti, bila perlu di live, supaya menjadi catatan sejarah di dalam proses penegakan hukum, supaya ini menjadi memori bahwa proses penegakan hukum harus tegak lurus tanpa ada yang boleh dibengkokkan ataupun diapakan. Tegak lurus semuanya, biar semuanya transparan. Karena dalam proses perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material, adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Seperti itu. Oke.